Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai komponen sistem pengapian vacuum advancer yang digunakan untuk memajukan saat pengapian berdasarkan tekanan yang ada pada intake manifold. Pada distributor kita dapat melihat komponen yang kita sebut dengan vacuum advancer. Pada penjelasan sebelumnya sudah dibahas bahwa vacuum advancer berfungsi untuk memajukan saat pengapian berdasarkan tekanan yang ada pada intake manifold. Kita lihat gambar sebelah kanan ini. Ini adalah bagian-bagian dari vacuum advancer dan keterkaitannya dengan komponen yang ada di dalam distributor. Kemudian komponen pada vacuum advancer ini juga terhubung dengan bagian di karburator. Jadi pada karburator ini ada lubang yang nantinya terhubung dengan vacuum advancer. Berikut adalah penjelasan beberapa bagian yang berkaitan dengan vacuum advancer. Batang membran menerima gerakan maju mundur dari membran atau diafragma. Pengait berfungsi untuk meneruskan gerakan maju mundur batang membran untuk menggerakkan breaker plate atau plat dudukan kontak pemutus. Pegas membran berfungsi untuk mendorong kembali membran dan batang membran ke posisi semula pada saat kevakuuman rendah. Membran berfungsi untuk mengubah kevakuuman menjadi gerakan mekanis maju dan mundur pada batang membran. Breaker plate berfungsi sebagai dudukan kontak pemutus. Breaker plate juga berfungsi untuk menerima gerakan batang membran melalui pengait agar kontak pemutus dapat bergerak ke arah mempercepat pembukaan kontak pemutus. Selang karet berfungsi untuk menghubungkan kevakuuman pada karburator dengan ruang vakum pada vacuum advancer. Lubang pemajuan terletak di karburator. Throttle valve berfungsi untuk membuka dan menutup saluran dari karburator ke intake manifold agar udara dapat masuk banyak atau sedikit tergantung dari pembukaan throttle valve. Throttle valve juga ini mempengaruhi kuat dan lemahnya kevakuuman di dalam intake manifold. Berikut adalah cara kerja dari vacuum advancer. Kita perhatikan bahwa pada gambar sebelumnya ini bagian dari vacuum advancer berhubungan dengan intake manifold atau berhubungan dengan karburator. Jadi ada lubang pada karburator yang tekanannya berubah-ubah bergantung dari throttle valve atau bergantung dari kondisi kerja mesin. Nah, sekarang kita lihat. Jadi pada lubang pemajuan ini yang terhubung dengan karburator, tekanan yang ada di sini akan bervariasi tergantung dari putaran mesin atau posisi terbuka dan tertutupnya throttle valve. Sekarang kita perhatikan bagaimana vacuum advancer ini dapat memajukan saat pengapian. Kita perhatikan batang vacuum advancer ini terhubung dengan dudukan platina melalui pin yang berwarna merah. Ya. Kemudian yang berwarna hijau plat ini adalah bagian yang terikat dengan batang membran pada vacuum advancer. Jadi pada saat batang vacuum advancer bergerak ke kanan atau ke kiri, maka plat yang berhubungan dengan
pasak atau pin pada breaker plate atau pada dudukan platina akan menggeser posisi platina. Kita perhatikan. Saat kevakuman pada intake manifold tinggi, maka batang membran akan bergerak ke kanan. Mengapa bergerak ke kanan? Karena kevakuman ini akan mengisap membran sehingga ruangan vakum ini menyebabkan batang membran tertarik dan bergeser ke posisi kanan. Nah, pada saat yang bersamaan, pada saat membran dan batang membran bergerak ke kanan, maka dudukan platina akan berputar berlawanan jarum jam. Kita perhatikan, posisi berputar berlawanan jarum jam ini menyebabkan tumit platina akan lebih cepat bertemu dengan puncak cam. Ya, kita perhatikan lagi, posisi tumit platina akan lebih cepat bertemu dengan puncak cam. Artinya bahwa pada saat batang membran bergeser ke kanan, dudukan platina berputar berlawanan jarum jam, maka platina akan lebih cepat membuka karena tumit platina akan lebih cepat bertemu dengan puncak cam sehingga platina membuka lebih awal. Nah, jadi vacuum advancer ini memajukan saat pengapian dengan cara menggeser dudukan platina atau menggeser dudukan kontak pemutus. Kemana menggesernya? Berlawanan arah jarum jam. Ya, jadi perlu diingat bahwa vacuum advancer memajukan saat pengapian dengan cara menggeser dudukan platina. Bergesernya dudukan platina dan bergerak berlawanan jarum jam menyebabkan platina lebih cepat terbuka. Nah, sekarang kita kaitkan dengan centrifugal advancer tadi, ya, bahwa centrifugal advancer memajukan saat pengapian dengan cara memutar cam pada poros distributor ini, ya. Jadi cam digerakkan searah jarum jam sehingga lebih cepat bertemu dengan tumit platina, sementara vacuum advancer memajukan saat pengapian dengan cara menggeser platina berlawanan jarum jam sehingga lebih cepat bertemu dengan cam. Nah, jadi kerjasama antara vacuum advancer dan centrifugal advancer menyebabkan platina lebih cepat terbuka dan busi memercik lebih awal pada posisi putaran yang semakin tinggi atau pada posisi tekanan kevakuman pada intake manifold yang semakin tinggi. Jadi inilah cara kerja dari vacuum advancer. Baik, pertanyaan yang harus dijawab. Pada bagian centrifugal advancer tadi sudah dijelaskan bahwa pemajuan saat pengapian dilakukan dengan menggeser posisi cam sehingga dia berputar lebih awal searah jarum jam. Pertanyaannya adalah bagaimana cara vacuum advancer memajukan saat pengapian? Silahkan dijawab. Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan batang membran bergerak ke kanan dan ke kiri? Silahkan dijawab.